nggak milih bapak zaman. Ila amat sama jari anda ambilin bapak wadi takut laun desalah jari senapun liwang bapak maulana sampun nikah anda ganti pada indah buruk dengan sikap tertiwa agar hidup terjaga sia Bangsa Maulana sampun nyata ala isyarat Bapak Maulana kekuatan sipul berperaya bumi hanum dari benta ewe wesilo murad alasai silailan silo ada pada pati wasiat Maulana terhadap aku kepada terpulang hati dapat berdiri terdengar cita-citanya sangat mulia terusan perjuangan Bapak Maulana marah kekayunan waktu hidupnya di saat jadinya terjadi bukit gunung Rinjani yang terjadi saksi kembali oleh Anjani dia hamba berdoa organisasi kepada berdoa kepada Allah mudah terpilih istiqomah diikuti dan susah orang terusan perjuangan Allah. Allahumma bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yurham ayyin nadallahu fi al-alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dari jalan benar di mana dahsyatnya badai fitnah dan kemarahannya asuh amarah orang-orang tahanan kita taman Allah al-Maula
dari lampu pertama. Dari lampu pertama berikan mukti tercinta, marilah kita semua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuhul akram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس نهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية سلف الصالح
al-alimul allamah al-arifu billah qutbul aqtab Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid al-Mashhur al-Anfanani rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Shadaqallahul azim. Minal a'idin al faizin al maqbulin minal a'idin al faizin al maqbulin minal a'idin al faizin al maqbulin. Atas nama pribadi dan keluarga saya mohon maaf walaupun sudah agak terlambat dari bulan Syawal, sudah mengakhiri bulan Syawal, tetapi selama ini banyak kekeliruan barangkali tingkah laku, suara dan cara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua yang mendengarkan suara ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kekeliruan kita dan menerima seluruh amal pada masa-masa yang sudah lewat. Amin ya rabbal alamin. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat besar, diberikan kita menjadi orang yang terbaik. Pertama, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang Islam, juga menjadi murid Qutbul Aqtab Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjaga iman kita, keyakinan kita baik terhadap rukun-rukun iman maupun keyakinan kita kepada guru-guru kita, utamanya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, sehingga kelak mudah-mudahan kita mendapatkan bantuan dan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita semua kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sudah meninggal kita 4 minggu kurang lebih. Sudah kita berada di akhir bulan Syawal. Ramadan telah mendidik kita sebulan penuh untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang menang di dalam diklat Ramadan. 30 hari kita diberikan pendidikan Ramadan, diklat Ramadan, sehingga kita tutup di akhirnya dengan salat Id yang kita nampakkan kegembiraan dan kemenangan kita dengan ungkapan minal aidin al faizin al maqbulin. Inilah yang barangkali akan kita pertahankan ke depan 11 bulan yang akan datang. Yang pertama, semangat aid kita. Kita mengatakan minal aidin, ay Allahumma ja'alna minal aidin. Kenapa ini yang saya bahas dulu? Karena kita ini sudah cukup lama tidak kembali ke kampus. Masuk di kampus langsung ujian. Selesai ujian ngaji lagi. Nah, karena itu semangat kita yang perlu kita tingkatkan pada bulan Syawal ini. Pertama, semangat Id. Apa arti Id? Semangat aid, minal aidin, semangat untuk kembali. Kembali kemana? Pertama, Idul Fitri, kita kembali kepada kesucian. Dengan apa kita bersuci?
Ya tentunya dosa-dosa kita kepada Allah mudah-mudahan telah diampuni karena man qama ramadhana, man shoma ramadhana, semuanya itu sudah insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Yang kedua itu istighfar, istihlal. Yang kedua cara kita kembali kepada Idul Fitri itu ada istihlal, meminta halal, memohon maaf kepada orang-orang yang pernah kita zalimi, pernah kita berbuat dosa kepadanya. Ini semangat kita kembali kepada kebersihan, kesucian. Islam sejak kita lahir mendidik kebersihan, mendidik kesucian. Corona mendidik kita 2019 mulai bersuci, bersihkan tangan, ya, pakai masker, jaga jarak. Islam sejak datangnya mengajar kita menjaga jarak. Mana yang boleh kita dekat, mana yang tidak boleh kita dekat, karena itu akan mendatangkan semangat kesucian, bisa juga mendatangkan kekotoran. Karena itu perlu dijaga. Jadi pertama semangat Id kita, semangat kembali kepada kesucian. Ya. Kemudian yang kedua, semangat kita yang kedua kembali kemana? Kembali kepada tradisi baik yang sebelumnya. Kalau kemarin sebelum puasa kita ngaji, tiap pagi kita ngaji, selama Ramadan kita di rumah. Apa perbuatan kita di rumah, wallahu alam, beda-beda tingkat kemampuan kita mengisi Ramadan. Ya, selesai Ramadan kita kembali kepada tradisi-tradisi baik yang sebelumnya. Kita kembali ke kampus, kita kembali melaksanakan kegiatan taklim, kita kembali ngaji. Barangkali kalau kemarin ada yang pernah tersumbat hubungan kita, kita kembali lagi, sambung lagi. Mungkin kemarin sebelum Ramadan pernah putus, sekarang sambung lagi. Ya, kita kembali kepada tradisi-tradisi baik yang sudah lewat, yang sudah kita lewati. Itu semangat kembali kepada kebaikan. Yang ketiga, selamat kembali kepada silatil arham, untuk menjalin hubungan baik. Ya, karena silatul rahimi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari yu'ammirna diyar wa yazidna fil a'mar. Riwayat Imam Ahmad. Ya. Silatul rahimi, hubungan yang baik. Ya. Dengan siapa hubungan yang baik? Yang tentu dengan murid dengan guru, guru dengan guru, teman dengan teman, orang tua dengan anak, ayah dengan ibu. Itu silaturahim yang baik. Karena seringkali kita berbondong-bondong, borong mobil untuk pergi ziarah makam orang-orang dekat kita, kita belum ziarah. Kita borong mobil ziarah makam, tetapi ayah kita belum kita ziarahi, ibu kita belum kita ziarahi, ipar kita belum kita saling tegur. Ya, misalnya. Nah, ini penting kita selesaikan lebih awal dulu, kembali kepada silatil arham. Intinya ya, al-aid minal aidin. Dia pakai isim ma'rifat, kembali kepada hal-hal yang positif. Nah, sekarang ini adik-adik sudah kembali ke kampus. Kita kembali untuk kampus, kembali rajin. Barangkali kemarin mungkin jarang-jarang ngajinya karena ada di absen. Ya, sekarang semangat kembali itu. Mari kita tumbuhkan berkat Ramadan. Kemarin kita dilatih ya melalui siam, kita dilatih melalui qiyam,
kita dilatih lewat tahsinul kalam, kita dilatih dengan silatil arham selama Ramadan, maka kita dididik lewat zakat untuk memperbaiki silah hubungan kita dengan yang lain. Dilatih kita sholat qiyam, sholat berjamaah, itu dalam rangka kita menjalin juga hubungan baik antara satu dengan yang lain. Ya. Yang kedua yang kita mohon kepada Allah itu al-faizin, menjadi orang yang sukses. Adik-adik baru selesai semester, tentu harapannya semua sukses. Ya, kesuksesannya bertingkat-tingkat. Ya, karena indal imtihan yu'azzul mar'u au yuhan. Di saat kita ujianlah, di situ akan nampak siapa yang lulus, siapa yang lolos, siapa yang mulia, siapa yang siapa yang yu'izzul mar'u au yuhanu, akan dibahagiakan, dimuliakan dan akan dihinakan lewat ujian. Nah, itu sebabnya kita minta. Siapakah orang-orang yang faizin? Banyak di dalam Al-Qur'an. Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari catatan-catatan api neraka lalu dimasukkan ke dalam surga, catatan orang-orang ahli surga, faqad faz. Itulah orang-orang yang akan sukses, beruntung. Kemudian la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Banyak sekali rambu-rambu kesuksesan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena itu kita mohon al-faizin, menjadi orang-orang yang sukses. Kalau kita belajar yang sukses, bisa berakhir sampai tamat. Jangan sampai numpang mampir di ma'had, ya daftar untuk menunggu lakunya, ya jangan sampai ada seperti itu. Perbaiki niat. Persoalan ada takdir lain, itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan itu menjadi tujuan. Ada yang laku di tingkat 1 misalnya, ya kalau sudah kedung ya itu takdir. Tapi kalau belum, kita upayakan, ya pendidikan diutamakan. Karena bagaimana mau jadi ibu yang sukses, bagaimana mau menjadi keluarga yang sukses kalau ya persyaratan-persyaratan itu belum kita miliki. Yang ketiga, minal maqbulin, kita berharap agar seluruh aktivitas kegiatan kita mengarah kepada amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh paket Ramadan, seluruh didikan Ramadan mudah-mudahan diterima semuanya, sehingga termasuklah kita menjadi orang yang minal maqbulin. Nah, ini mari kita kembali kepada semangat itu untuk kembali ke kampus ma'had. Baru selesai semester, udah ada liburan, ya. Sudah capek libur. Belajar dari rumah cukup lama, berdaring lama, jarak jauh lama. Ya, sekarang tinggal kita kembali ke kampus kita sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pimpinan kita. Ya, ikhtiar kita tetap untuk menjaga kesehatan kita melalui pesan ibu. Nah, sekarang karena sudah lama kita istirahat, kita semangat kembali lagi kepada kegiatan dulu. Kegiatan kita untuk mengkaji Hizib Nahdlatul Wathon, ya, sebagai modal kita dalam berjuang di Nahdlatul Wathon. Al-Maghfurlah telah menyiapkan kita Ummahatu Da'awati Nahdlatul Wathon, induk segala doa yang ada di Nahdlatul Wathon. Beliau siapkan kita Hizib Nahdlatul Wathon.
Pada pagi hari ini kita sampai pada ungkapan doa yang diambil dari ayat Al-Quranul Karim. Seperti yang sering saya katakan sebelumnya, bahwa Hizib Nahdlatul Wathon diambil dari Al-Quran, doa-doa Al-Quran, doa-doa dari hadis, doa-doa juga dari qaul-qaul ulama, doa juga dari Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Ada juga ayat-ayat Al-Quran yang ditampilkan bukan berbentuk doa. Seperti di sini pada kalimat alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Kalau kita lihat uslubnya, ini merupakan khabariyah, cerita, nasihat. Tetapi di balik ini hikmah. Banyak Al-Maghfurlah menampilkan ayat-ayat Al-Quran dilihat dari sisi hikmahnya juga, faedah ayat tersebut, walaupun ayat tersebut tidak mengandung doa. Misalnya seperti ini, alam taro, pernahkah kamu perhatikan, pernahkah kamu melihat, apakah kamu tidak pernah memperhatikan? Annallaha, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Annallaha anzala minas sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu ma'an, menurunkan hujan. Nah, kita pernah melihat hujan turun, tapi pernahkah kita perhatikan, pernahkah kita renungkan apa di balik hikmah Allah menurunkan hujan? Karena kita biasanya kebanyakan kita melihat dengan ainul basar kita. Tapi di sini alam taro, pernahkah kalian lihat dengan ainul basirahnya, dengan mata hati kita, sehingga apa yang Allah turunkan ini menjadi sebuah manfaat besar. Pertama, Allah menurunkan hujan. Setelah turun hujan, fatusbihul ardu mukhdarrah, lalu bumi menjadi hijau, tanah menjadi subur. Jadi pernahkah kamu perhatikan, Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian dari air itu Allah menjadikan bumi menjadi subur, menjadi hijau. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah latifun bi'ibadihi khabirun li'ibadihi. Allah maha halus terhadap hambanya dan maha mengetahui tanpa diberitahu. Ini ayat singkat, tetapi kalau kita diajak, karena ini disuruh kita merenung, mengajak, memperhatikan. Pernahkah kalian perhatikan Allah menurunkan hujan dari langit, lalu hujan itu masuk ke dalam bumi. Bumi ini ada bumi yang tanahnya subur, ada tanahnya tanah pasiran, ada tanah-tanah kering kerontang, rejeng, bahasa kita membatu, ya. Semuanya ini menjadi pelajaran, karena kita disuruh memperhatikan, merenungkan. Allah menurunkan hujan ke bumi ini ibarat Allah menurunkan hidayah pada diri kita. Maka kita disuruh perhatikan bagaimana akibatnya air turun ke bumi. Tatkala tanahnya tanah subur,
air hujan turun, maka tanahnya akan menjadi subur, akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berbagai macam jenisnya, sehingga bumi menjadi subur. Nah, pernahkah kita perhatikan pada diri kita, tatkala Allah menurunkan air hujan pada diri kita? Mana air hujan? Allah menurunkan hidayah pada diri kita, ilmu, iman pada diri kita. Lalu iman itu masuk pada diri kita. Setelah ilmu masuk pada diri kita, iman, hidayah masuk pada diri kita. Pernahkah kita perhatikan, mampukah iman itu menjadikan kita menjadi mukhdarah, menjadi orang yang imannya bertambah subur, ilmunya semakin hebat? Nah, ini kita ditanya, jawabannya pada diri kita masing-masing. Hasil Ramadan kemarin bagaimana? Kita yang menjawabnya. 11 bulan ke depan akan maka tatkala hujan ini turun, tumbuhan muncul. Nah, tumbuhan ini juga perlu dirawat agar hasilnya menjadi bagus. Maka tumbuhan ini tidak cukup dengan hanya sekali hujan turun, tetapi tumbuhan ini perlu disirami tetap. Setelah disirami, tumbuhan ini juga perlu dipupuk. Setelah dipupuk perlu dibersihkan, ngeder, ngume. Ya, apa bahasamu? Ngume ya. Kalau tanam, kita bersihkan rumputnya, kita gemburkan tanahnya kan. Nah, jadi kalau ada tanaman hanya ditanjak, ditinggalkan pergi, tidak dirawat, tidak diairi, tidak dipupuk, tidak dibersihkan, tidak digemburkan tanahnya, tidak dipagar, tidak dijaga, kalaupun hidup, insya Allah tanaman itu kan hidup di tempatnya, tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa membesar. Ya, dia akan la yamutu wala yahya. Ya, tidak akan punya mutu dan tidak akan punya daya. Ya. Begitu juga karena kita disuruh memperhatikan, Allah telah menyiapkan kita segala kebutuhan kita. Allah menurunkan hujan dari langit, dari hujan masuk ke bumi, dari bumi Allah menyiapkan kita segala macam kebutuhan hidup kita. Makanya ditutup ayat ini dengan innallaha latifun. Allah maha halus, maha lembut. Walaupun kita jarang-jarang ibadah kepadanya, jarang-jarang ingat kepadanya, Allah siapkan kita segala-galanya. Tetapi kita kan, karena kita tidak pernah taruh, maka kita tidak mau bersyukur. Kita tidak pernah pergunakan ainul basirah kita, mata hati kita, untuk merenungkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kadang-kadang untuk bersyukur itu kita tidak rasakan bahwa itu sebuah nikmat. Kita baru rasakan sebuah nikmat kalau nempel pada diri kita. Nah, lamun kepeng ya insya Allah nampak dia, mau kita terima kasih ya. Ada THR Ramadan dari Jokowi, alhamdulillah. Nah, anak nampak. Tapi ini yang tidak nampak kalau tidak diperhatikan, tidak akan kelihatan kalau tidak direnungkan. Maka banyak sekali di dalam Al-Quran itu pakai alam taroh. Bahkan kalau dalam surat Al-Hadid apa katanya? Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatafakkarun. Juga akhirnya tafakkarun juga ya. Di awal alam taro, akhirnya tatafakkarun. Di sini alam taro, di akhirnya latifun. Allah maha latif ya. Allah maha halus,
tidak mau salah sedikit hambanya langsung disiksa, dibiarkan. Ada orang diberi nikmat banyak tidak mau bersyukur, dibiarkan dulu, barangkali besok dia mau bersyukur, barangkali lusa dia mau bersyukur, barangkali berikutnya. Hari ini dia tidak baik, barangkali besok dia baik, barangkali lusa. Makanya kita tidak diperbolehkan memutuskan sesuatu berdasarkan penglihatan kita. Kita tidak boleh, "Oi, kamu neraka." Ya betul, barangkali hari ini perbuatannya seperti perbuatan orang yang nakal, tetapi barangkali besok Allah akan memberikan dia nikmat, Allah memberikan dia hidayah sehingga dia berubah, mengalahkan orang yang baik sebelumnya. Nah, inilah sebabnya kalau guru-guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh sering menceritakan kita dulu di saat Nabi menyampaikan sebuah pernyataan dalam hadisnya itu bi'tibaril askhas wal azminah, sesuai dengan keadaan orangnya dan waktu. Banyak orang yang dulunya dicela karena jeleknya, lama-lama disanjung karena baiknya, berubah menjadi bekas jelek menjadi bekas jelek menjadi barang bagus. Banyak orang awalnya bagus disanjung, berubah jadi jelek, bekas barang bagus. Mana bagusan itu? Bekas panci robek atau bekas panci baru? Mana bagusan? Ya. Kalau bekas panci baru robek dia. Kalau bekas panci robek bagus jadinya, diperbaiki lagi. Nah, makanya ya Allah banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya. Jadi Allah menceritakan di ayat ini, Allah menurunkan air. Kemana turunnya air? Ke dalam tanah. Setelah tanah itu diairi, maka tanah itu menjadi subur, menjadi hijau. Apa sebabnya? Karena air tempat jatuhnya, tanah tempat jatuhnya air itu adalah tanah yang subur. Tapi pernahkah kita perhatikan tatkala air itu jatuh pada tanah yang pasiran? Kalau air jatuh ke tanah yang pasir, tinggal airnya atau lolos, liwat atau diam. Taruh air, taruh bakul isi dengan pasir, datangkan air, diam airnya, insya Allah pergi karena pasir. Ya, masuk di telinga kanan, keluar lewat telinga kiri. Mungkin tanah pasiran itu, sehingga apapun nasihat senang dia dengar orang pidato, tapi tidak bisa diam. Diminah tutuk apa mau ngaji baru lupa, saya ngaji baru di keingetan. Nah, itu jadi biarang kali. Tapi ada juga tanah rejeng, membatu, begitu airnya hujan turun tidak bisa, tanahnya tidak bisa memanfaatkan, itu lolos saja, lolos liwat. Kayak pegunungan yang bebatuan, tanah rejeng. Itulah barangkali tanahnya orang-orang kafir. Apapun yang kita katakan, demen dengan MZ pidato dengan kafir, tapi untuk masuk tidak bisa. Hanya dia sekedar senang liwat. Ya. Tetapi ada juga tanah yang rejeng, tapi di bawahnya ada kolam, kayak sumur. Tanah rejeng, ada sumur, ada telaga, datang hujan, air ditampung oleh telaga itu. Telaga itu tidak bisa memanfaatkan. Jangan hijau air telaga, dia sendiri tidak bisa memanfaatkan. Tapi justru orang lain yang memanfaatkan. Orang lain bisa ambil untuk kebutuhan tanamannya, orang lain bisa manfaatkan untuk membersihkan dirinya, orang lain bisa ambil untuk dipakai menjadi minum dan sebagainya. Itulah ibarat orang-orang yang pinter
punya ilmu tapi dia sendiri tidak bisa memanfaatkan ilmunya. Hanya orang lain yang bisa memanfaatkannya. Tenak dengan puasa itu tidak tahu puasa. Dengan tenak doang puasa itu ibarat telaga. Anjurang batur masna wa sulasa wa ruba. Lalu dia bawisi, beliau doang bawisi. Orang lain yang bisa melaksanakannya. Nah, itu kira-kira satu disebut karena tanah ini mempunyai beberapa sifat. Nah, kita diharapkan di sini ayat ini dimasukkan sebagai salah satu ya doa khabariyah lafzon, insyaallah doa ya makna. Ya. Kita diharapkan agar kita merenungkan apa yang Allah berikan pada diri kita, itu kita jadikan menjadi sebuah nikmat besar yang perlu kita syukuri. Maka syukur kita jadi orang beriman, kita jadi tulab ma'had. Sudah kita mendapat hidayah untuk mau masuk di ma'had. Tulab baru selamat datang, yang lama selamat melanjutkan kegiatannya, yang masuk selamat rajin lagi, ketemu lagi, kita semangat kembali ke kampus ya. Untuk menjaga hidayah, menjaga iman kita, menjaga ilmu yang telah kita diberikan, ulama mengajarkan kita harus kita bisa merawatnya, menjaganya dengan 4 cara. Pertama, iman atau hidayah atau keyakinan. Ya, adik-adik masuk ma'had ini sudah sebuah hidayah, petunjuk yang luar biasa. Karena banyak orang tidak berani masuk ma'had. Pertama, takut duduk. Kedua, takut sama yang gundul-gundul. Ya, takut dengan kitab kuningnya. Ya. Pertama, dengan cara apa kita jaga iman kita atau hidayah ini? Pertama, dengan cara terus disirami. Karena tadi saya katakan bahwa iman itu ibarat tanaman, harus disirami. Kalau tanaman disiram dengan apa? Dengan air. Kalau iman disiram dengan apa? Dengan ilmu. Tiap pagi adik-adik nyiram hidayahnya di ma'had. Tiap pagi kita disiram. Makanya ada namanya siraman rohani. Tiap pagi kita mendapatkan ya petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat keagamaan. Jadi pertama dengan cara disirami. Apa siramannya kalau iman? Ilmu. Maka kita Darul Quran wal Hadis tidak pernah kosong setiap pagi daripada siraman-siraman rohani. Hanya dengan menyirami maka akarnya akan tumbuh subur masuk. Ya. Tapi kalau orang yang masuk daftar ma'had tidak pernah dia masuk, tidak pernah dia sirami pendaftarannya itu, itulah yang gelisah kalau masuk ma'had. Begitu ada pengumuman ujian, gelisah. Begitu lihat soal, gelisah kiri kanan. Tapi kalau orang yang tetap masuk tiap hari, ada soal tidak ada soal, dia tenang. Karena dia sudah diajar, dia sudah belajar. Adik-adik bisa lihat kemarin waktu ujian, yang rajin masuk dengan yang jarang masuk, siapa duluan jadi? Waktu semester kemarin duluan jadi yang tidak pernah masuk. Apa sebabnya? Karena gelisah sana sini. Alhamdulillah ada yang kalau hanya menulis namanya saja, ambil berkat, tulis nama di atas soal. Ya. Itu namanya ya menulis nama. Ada yang menulis selawat, bagus semuanya itu.
tulis selawat dapat pahala, cuma tidak dapat pahala menjawab soal. Nah, itu sebabnya ada ujian supaya kita tahu diri kita. Ya, besok aja saya rajin, saya sirami. Nah, sirami diri kita dengan ilmu, dengan ngaji. Yang kedua, iman itu perlu dipupuk. Ibarat tanaman, tidak cukup air saja, diairi, setelah itu dipupuk, dirabuk. Apa jadi rabuknya? Al amalus salih, bil amalis salih. Iman itu akan dihidupkan terus, disuburkan dengan mempergunakan ya amal-amal soleh. Kita buktikan, kita dapatkan ilmu itu kita praktikkan, kita laksanakan. Itulah menjadi pupuknya amal soleh. Semakin kita banyak melakukan apa yang pernah kita dapatkan itu, semakin hebat, semakin subur. Ya, makanya diistilahkan menjadi pupuk. Amal soleh itu menjadi pupuknya iman kita. Iman akan kuat dengan ilmu. Ilmu itu akan terbukti dalam pengamalannya, maka pengamalannya itulah ibarat pupuknya. Yang ketiga, tanaman itu perlu dibersihkan tanahnya, apa namanya? Ya, dibersihkan, disuburkan tanahnya, digemburkan tanahnya. Ya, ngumelah, ngeder, dibersihkan. Dengan apa kita rawat tanahnya? Bidzikri, biddoa. Nah, makanya Maulana Syekh menyiapkan kita apa? Lembaga tempat kita belajar, lembaga pendidikan. Beliau siapkan kita tempat kita mengamalkan ilmu kita, organisasi Nahdlatul Wathon, yaitu pendidikan sosial dan dakwah Islamiyah. Yang ketiga, beliau siapkan kita alat pertahanan kita untuk merawat itu. Disiapkan kita hizib Nahdlatul Wathon, disiapkan kita doa-doa, ada wirid nur, ada wirid pas, ada wirid khusus, ada wirid umum, ada tarekat hizib dan seterusnya. Kan itu menjadi pembersih. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu di dunia ini punya backlin, punya sabun, punya alat pembersih. Pembersih hati adalah zikrullah, zikir, doa. Nah, makanya zikir itu pembersih. Itulah sebabnya kalau dulu-dulu setiap malam Senin, malam Jumat rame kita dengar jamaah kita Nahdiyin Nahdiyat membaca doa hizib Nahdlatul Wathon. Sekarang ini sudah mulai agak jarang terdengar, sehingga kesuburan di tengah-tengah kampung sudah mulai gersang, sudah mulai agak asing kedengarannya orang membaca hizib. Kalau dulu-dulu yang bodoh-bodoh tidak pernah sekolah juga ikut hafal hizib, karena tiap malam dia dengar, karena ikut berjamaah lama-lama menjadi hafal. Ya, itu zikir. Jadi merawat tanah, membersihkan, karena iman itu nempel di hati. Untuk pembersihan hati, pembersihan keyakinan itu perlu juga ada doa. Nah, ini sekarang sudah agak berat namanya doa. Hari Jumat di masjid kita ini yang mau berakhir sampai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, berapa persen jamaah yang diam sampai subhana rabbika rabbil? Nah, di masjid, apalagi ini masjid, kalau boleh katakan masjid di tengah-tengah pendidikan, masjid pendidikan lah ini.
Karena jami' Darul Quran wal Hadis. Nah, gambarkan kalau masjidnya jamaah umum, datangnya paling akhir, pulangnya paling depan. Begitu assalamualaikum, begitu qamat, barulah bawa sujadah naik. Begitu assalamualaikum, imam Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Ya. Sehingga yang diam nanti berselaman di akhir doa itu ada 10 dari satu masjid itu, 15. Karena gelisah orang berdoa kayaknya. Nah, makanya kita dimotivasi untuk ya membersihkan, merawat iman kita, hidayah yang Allah berikan kita ini tentunya dengan mempergunakan az-zikr. Likulli syai'in siqalah, segala macam sesuatu ada pembersihnya. Wa siqalatul qalbi az-zikru atau zikrullah. Sedangkan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah. Maka Al-Maghfurlah menyiapkan kita itu semua untuk menyirami, untuk memupuk, untuk membersihkan. Yang terakhir, yang keempat, perlu juga dipagar. Tanaman kalau tidak dipagar dimakan sama kambing orang, dimakan sama binatang, diganggu sama orang. Maka tanaman perlu juga dipagar. Kalau tanaman perlu dipagar dengan bambu, dengan besi, dengan kayu. Nah, sekarang kalau diri kita, dengan apa kita pagar diri kita? Ilmu yang kita miliki, iman yang kita miliki, sudah kita pupuk, sudah kita rawat, bersihkan tanahnya, tinggal dijaga. Dengan apa kita jaga? Al-khawf bil khawf, dengan rasa khawatir, rasa takut. Nah, orang yang ada rasa takutnya, itulah orang yang jarang mendapatkan bahaya. Pakai kendaraan, ada khawatir, ada pengkolan, jangan-jangan ada orang ngebut dari sana, maka dia berhati-hati, tidak berani dia ngebut. Malam hari dia taruh barangnya di luar, barangkali jangan-jangan ada orang datang nanti, masukkan. Dengan ada rasa khawatir, ada rasa takut, maka kita akan menjadi selamat. Maka takut itulah menjadi pagarnya. Di saat kita sehat, kita disuruh perbanyak khauf. Di saat kita sakit, kita disuruh perbanyak roja. Di saat kita masih sehat, sedang bisa beraktivitas, ya disuruh kita perbanyak rasa takut, khawatir. Jangan-jangan pekerjaan saya ini salah, jangan-jangan besok saya ujian tidak bisa jawab soal, jangan-jangan yang saya baca tidak keluar besok. Ada rasa khawatir sehingga semua dibaca. Kalau kita kan biasanya lihat ini, oh insya Allah ini besok tidak keluar, insya Allah ini yang keluar besok. Begitu lihat soal pertama, berselewanan yang dia katakan astagfirullah. Nah, ini kan tidak ada rasa kekhawatiran. Nah, itulah sebabnya ya kita diajarkan oleh ulama banyak perumpamaan-perumpamaan yang harus kita perhatikan, yang perlu kita lihat, yang perlu kita jadikan menjadi alat renungan. Karena banyak sekali di dalam Al-Quran yang mengarah kepada perintah, pertanyaan yang membutuhkan kita untuk merenung. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir. Nah, lagi fadzakir. Nah, disuruh kita merenung, disuruh kita berfikir. Nah, tentunya orang-orang yang bisa berfikir itu tentunya orang-orang yang berakal,
orang-orang yang punya iman, orang-orang yang punya ilmu, punya hidayah pada dirinya, itulah yang akan mau berfikir. Nah, tatkala kita lihat ayat ini, maka kita diajak untuk merenungkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan diri kita, menciptakan makhluknya, dilengkapi dengan semua kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Tanah butuh subur, datang hujan. Tanah akan menjadi hebat kalau ada tumbuh-tumbuhan di situ tumbuh. Allah menumbuhkan tumbuhan. Tumbuhan itu dibutuhkan oleh manusia, maka tumbuhan itu ada yang daunnya dimanfaatkan manusia, ada yang pohonnya, ada yang buahnya, ada yang kembangnya, macam-macam Allah menciptakan. Hanya kemampuan kita untuk mengetahui hikmah Allah menciptakan sesuatu. Kelihatannya jelek kadang-kadang, tetapi di balik kejelekan itu banyak hikmah yang kita dapatkan. Siapa katakan corona itu bagus? Ya. Adakah di antara kita katakan corona itu bagus? Apalagi dikatakan positif, wah kalau positif corona bahaya. Ya. Kalau negatif corona hebat. Gimana nih corona negatif? Gimana positif bahaya. Nah, tetapi di sisi lain banyak hikmah, terutama bagi kita orang-orang yang belajar agama. Nampaklah kelemahan kita sebagai manusia. Dokter spesialis lemah, apalagi yang tidak spesialis. Kita ini lemah. Hanya virus Allah kirim, dunia menjadi ribut, harta benda menjadi habis. Berapa besar biaya yang pemerintah keluarkan untuk namanya menanggulangi penyakit corona. Hanya kuman Allah kirim itu. Bagaimana kalau Allah mengirim lebih dari itu? Kalau kita kembali ke alam taro, insya Allah tidak ada yang terlalu menyusahkan kita. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu Allah punya tujuan baik untuk diri kita. Barangkali dengan itu kita bisa sadar, barangkali dengan itu kita bisa tadinya hebat menjadi merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya innallaha latifun khabir. Allah maha halus, maha lembut kepada hambanya, dan juga maha khabir. Khabir itu Allah maha tahu tanpa diberi tahu. Ya. Nah, ini di antara sebagian kecil ini yang dapat saya tangkap dari apa yang Al-Maghfurlah masukkan pada hizib Nahdlatul Watan ini, kalimat alam tara annallaha anzala minas samaa'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarrah innallaha latifun khabir. Jadi kalau ada dalam hizib ayat-ayat yang dimasukkan oleh Al-Maghfurlah itu kedengarannya berita bukan doa, ya di satu sisi khabariyah lafzon, doaiyah maknan, karena di balik ayat itu ada hikmah yang terkandung yang luar biasa. Termasuk laqad ja'akum ayat 2. Itu tidak mengandung doa, tetapi hikmah di baliknya luar biasa. Kemudian ayat 1000 dinar masuk juga di dalam hizib Nahdlatul Watan. Nah, di situ luar biasa, karena khuz minal Quran ma syi'ta wa lima syi'ta. Ya. Tentunya sahibul hizbi adrah, yang punya hizib lah yang paling tahu apa sebenarnya tujuan Al-Maghfurlah Maulana Syekh memasukkan ayat-ayat ini.
Tapi kalau kita lihat kondisi pembuatan hizib dalam suasana krisis moral, krisis silaturahmi, krisis iman, karena di saat itu zaman penjajah, maka ini bagian daripada ayat-ayat pertahanan untuk dapat kita mempertahankan, karena hizib Nahdlatul Wathon awalnya sebagai doa madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, karena madrasah NWDI lahir dilengkapi dengan hizib Nahdlatul Wathon. Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah lahir dilengkapi dengan hizib Nahdlatul Banat. Makanya kedua madrasah inilah yang diberi gelar Adam dan Hawanya madrasah. Kalau ada yang tidak seperti itu, ada NWDI bukan lambangnya Pulau Lombok bersinar bintang bersinar 8, tidak bertuliskan MNWDI, MNBDI, berarti itu bukan karyanya Bapak Maulana Syekh. Karena yang ada karya Maulana Syekh itu adalah Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. Tidak boleh ada yang bingung, lebih-lebih kita sebagai kader-kader yang dicetak di Ma'had Darul Quran wal Hadis, tidak boleh kita bingung. Ya, sama nama boleh, tetapi bukan nama itu menandakan dia sama. Ya. Orang bercerita NWDI ciptaan Bapak Maulana Syekh, betul atau tidak itu? Ya. Madrasah NWDI ciptaan Bapak Maulana Syekh, betul atau tidak itu? Orang mengatakan NWDI didirikan oleh Maulana Syekh tanggal 22 Agustus 1937. Betul atau tidak itu? Betul. Asal jangan salah tempat dipakai. Hadis innamal a'malu binniyat, betul apa enggak hadis itu? Betul, tapi jangan salah dipakai hadis itu. Ya. Karena sesuatu yang benar kalau salah tempat dipakai, ya salah jadinya. Itu namanya tilka kalimatu haqqin wa urida biha batil. Ungkapan itu betul tapi salah tempat dipakai. Innamal a'malu binniyat, segala pekerjaan tergantung pada niat. Jagur batur niat kebagus. Ambil sandal masyaykhnya yang bagus, niatnya ambil berkat. Benar enggak itu? Ya, ambil berkat bagus. Tapi jangan sandal masyaykhnya diambil berkat. Nah, itu namanya salah. Ucapannya bagus, tempatnya dipakai salah. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ya, tilka kalimatu haqqin, ungkapan itu benar, wa urida biha tapi tempatnya dipakai itu salah. Nah, saya kira itu diskusi kita pada hari ini. Intinya mari kita syukuri Allah telah memberikan kita hidayah untuk memilih Ma'had menjadi tempat kita menggali ilmu pengetahuan. Hidayah ini mari kita jaga, kita sirami dengan adik-adik tetap datang setiap pagi kalau sudah mulai ngaji. Kemudian dipupuk apa yang baik-baik kita dengarkan, kita berusaha kerjakan sedikit demi sedikit. Yang ketiga tentunya akan kita jaga, rawat tanahnya dengan ikut juga berdoa. Pagi hari kita berdoa. Tetapi berapa persen yang ikut dari awal berdoa kalau hari setiap pagi? Nah,
tanya pada diri kita, karena jam 8:30 masih juga ada yang masih di lapangan. Ya, tetap saya sholat jamaah itu selama imam belum salam ke kiri dapat bagian pahala berjamaah. Tetapi tidak sama yang dapat berjamaah dari qiraatul Fatihah sampai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, ketimbang dia datang dapat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun doang. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk diri saya pribadi, dan mari kita jaga iman kita ini, ilmu kita ini, mahat kita ini dengan khauf. Apa takut kalau saya jarang masuk, jangan-jangan tidak dapat berkah. Kalau saya jarang hadir, jangan-jangan saya tidak dikenal, dan seterusnya. Ada kekhawatiran kita, itulah rasa khawatir itu akan menjadi penjaganya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk pribadi saya. Kita baca Fatihah untuk guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh Umuna, pengurus besar Nahdlatul Wathon. Mudah-mudahan dimudahkan dalam menahodai memimpin Nahdlatul Wathon ini, agar cita-cita guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh ini jasa sepanjang masa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nyumbang, kita juga doakan mudah-mudahan segala niatnya tercapai. Kita baca Fatihah dan suratul Nas 3 kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana مع أهل القطر أنثى وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، نرضى بالخير ونكفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهديا على السنن، وانصرنا في العشاء والبكاء، ربنا يا ذا الجلال والمنان، انشرا وانشرا لواء نهضة الوطن، واحفظنا دائما من الفتن، واهديا رجالها على السنن، وانصرا وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار، أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، أمررت كفا سبحت وأروت الجيش بماء همير، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، أمررت كفا سبحت جيش بماء همير، على معاشي ومعادي، وعلى ذرياتي وبطيني وظاهري، يا جميل الصنع يا من كلما داهم، يا غياثا مستغيثنا، ويا ماضي الحكم إذا ما حكم، نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما، نفيس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما، واستجب منا دعانا كرما، يا كريما أنت رب الكرما، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى وعلى الآل وصحب عد ما لمع البرق
حزن قد هاما. الفاتحة. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat Tuhan yang setia, mengorbankan jiwa membela nusa dan bangsa, agar untuk seluruh kesatuan. Marilah kita hidupkan pengaruh kesehatan berharap. Sebutkan hati janganlah mundur walau setapak kaki, serta terus cerdas kepada Tuhan yang